Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Ihsan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kita semuanya nikmatnya, karunia-Nya yang luar biasa untuk kita semuanya. Karena sesungguhnya tidak ada nikmat yang melebihi dimudahkannya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya tidak ada cara kita bisa mudah untuk beribadah kecuali dengan menuntut ilmu. Maka ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla bisa menuntut ilmu, Allah telah membukakan sebuah pintu yang sangat agung untuk kita semuanya. Yang ketika kita membuka pintu ilmu itu, maka kita bisa mendapati kemudahan dalam berbagai hal. Pahala yang besar, pahala yang mudah. Karena dengan ilmu kita tidak perlu susah payah beribadah dengan hal-hal yang merepotkan. Dengan ilmu kita bisa beribadah dengan mudah, namun pahalanya maksimal. Dan ini juga berlaku untuk semua kegiatan dunia. Napa mawon ketika jenengan ndamel ilmu itu langkung gampang. Jenengan lampahi napa mawon. Perkara dunia ketika memakai ilmu maka jauh lebih mudah. Ibadah pun demikian. Ketika jenengan memakai ilmu, ibadah itu akan jauh lebih mudah, Pak. Katakanlah jenengan cuma bongkar kipas angin, itu orang yang memakai ilmu akan lebih gampang, lebih mudah daripada orang yang tidak memiliki ilmunya. Dan mungkin hasilnya akan jauh. Orang yang membongkar kipas angin tidak memiliki ilmu, bisa jadi nanti ketika dipasang malah konslet gitu. Tapi ketika memakai ilmu, hasilnya malah bagus. Ibadah pun demikian. Ketika jenengan ibadah menggunakan ilmu, hasilnya pasti akan beda, Pak. Pasti akan beda. Sekalipun ketika dilihat itu ibadah kita nggak begitu banyak, nggak terlalu ngoyo jika dibandingkan dengan orang-orang ibadahnya yang tidak memiliki ilmu. Ada ibadah itu ngoyo banget, semua dilakuin, semua diini. Dan ternyata kadang-kadang tidak memiliki ilmu. Sing penting ketok ibadah dilakoni. Padahal durung mesti wonten syariate. Ngoyo. Kalau orang yang memakai ilmu
Para ulama mengatakan bahkan tidurnya ahli ilmu itu berpahala. Ya. Tidurnya ahli ilmu itu berpahala, Pak. Karena mereka sebelum tidur itu memakai niat, memakai tujuan. Aku tidur malam ini supaya begini, malam ini supaya begini. Jadi selama tidur itu pahalanya mengalir. Karena tujuannya untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang tidak memiliki ilmu terkadang ibadahnya ngawur. Sudah kadang itu ngawur, tujuannya salah. Ya. Ngawur tujuannya salah, maka hanya capek yang ia dapatkan. Hanya capek yang ia dapatkan. Kita semua tahu bahwasanya ibadah itu tujuan dan cara harus benar. Tujuan dan cara harus benar. Tujuan jenengan lakoni ibadah, nglampahi ibadah kanggo sinten niku kedah napa? Kedah tepak. Carane nggih ngoten. Carane ibadah jenengan pripun niku kedah tepak mah, kedah tepak ugi niku. Nggih. Terus nek jenengan diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu itu syukur, Pak, bersyukur. Jenengan telah dibukakan pintu yang sangat lebar, yang isinya keagungan yang sangat besar untuk kita semuanya. Karena dengan ilmu kita bisa membuka semua ibadah dengan lebih mudah. Kita lanjutkan kitab kita, kitab Targhib wa Tarhib. Kita masih sampai pada Kitabul Ilm. Monggo Pak Tiwaus sampai pundi? Jenengan ten ini monggo berarti satu. Oke, wasur miyen, Pak. Rasulullah SAW. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, la hasada illa fisnatain. Hasad secara umum terlarang, ya. Al-muslim wa akhul muslim. Di antara perintah Nabi yang dilarang adalah wala tahasadu, jangan saling hasad. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara, maka jangan saling hasad. Wala tahasadu. Hasad itu tidak ada untungnya sama sekali, karena orang yang hasad itu seperti apa ya, Pak ya, kayak demo ke Allah orang hasad niku, Pak. Hasad itu ibaratnya kayak demo ke Allah, Pak. Jenengan wonten tiyang sing disukani gadah kali Allah Azza wa Jalla. Nggih. Mobilnya banyak, mewah, rumahnya megah, anaknya sukses kabeh. Niku kan Allah sing ngatur. Niku kan Allah yang memberikan. Kemudian jenengan seperti membenci hal itu, berarti jenengan niku boten ridho kali ketentuan Allah Azza wa Jalla, demo kali Allah Azza wa Jalla.
wonten sing tidak melakukan Allah niku saged mawon, api ngeten saged, tumbas ngeten saged, damel saged. Terus jenengan buat neremen, kalian kan jenengan niku hakikatnya itu bukan hasad kepada orang itu, enggak. Tapi jenengan tuh membenci cara Allah sebenarnya itu. Membenci keputusan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dikerjakan oleh iblis ketika diperintahkan untuk sujud, itu ada rasa hasad dalam hatinya. Kenapa ini makhluk baru diciptakan tapi diberikan kemuliaan yang seperti itu? Makanya ketika diperintahkan untuk sujud, dia nggak mau. Memang secara kenyataannya nggak mau menghormati Adam. Secara zahirnya iblis seperti tidak mau menghormati Adam alaihissalam. Akan tapi iblis sejatinya itu mengingkari keputusan Allah Azza wa Jalla. Bukankah yang memerintahkan itu Allah? Bukankah yang mengatur adalah Allah? Bukankah yang menciptakan adalah Allah? Maka ketika dia tidak setuju dengan itu, bukan semata-mata nggak suka sama Adam, bukan. Tapi dia nggak setuju dengan cara Allah mengatur untuk Adam alaihissalam. Nah, orang hasad demikian, Pak. Ada orang yang diberikan ini jenengan gak suka, jenengan cari-cari kesalahannya, jenengan korek-korek, jenengan sebarkan aibnya, supaya jatuh, supaya dia malu, supaya dia buruk namanya, supaya banyak hal. Tujuannya hanya karena dia hasad, gak ingin melihat orang itu sukses, gitu kan? Gak ingin melihat orang itu punya banyak rezeki, kayak panas gitu, Pak. Makanya hasad itu dia membakar kebaikan, menghancurkan kebaikan kita, sebagaimana api menghancurkan daun yang sangat kering, sangat cepat, Pak. Kebaikan yang kita kumpulkan itu bisa hilang dengan sekelip mata hanya karena kita hasad kepada seseorang. Secara umum hasad itu gak boleh. Tapi ada la hasada illa fisnatain. Maka tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Dan ini pun bukan hasad yang hasad yang qabih atau hasad yang jelek gitu, enggak. Tapi dia hasad yang terpuji, yang biasa disebut kalau bahasa Arabnya itu ghibtah. Ghibtah artinya mempunyai keinginan yang sama tanpa berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kalau orang hasad kan enggak, Pak. Jenengan lihat orang niku kaya banget, atau jenengan niku melihat orang itu gampang hidupnya. Ketika orang tersebut ditimpa kesusahan, ketika orang tersebut mengalami kerugian, jenengan senang, ada perasaan bahagia, ada perasaan kena kapan kapokmu gitu kan. Itu hasad yang tercela. Tapi kalau ghibtah itu enggak, Pak. Dia enggak ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Dia hanya pengen seperti orang itu. Itu ghibtah. Iya, emang dia pengen hasad. Wah, kok gak aku yo, kok gak aku ngoten, Pak. Sama seperti orang hasad. Dia pengen seperti orang tersebut, mendapatkan nikmat itu, nikmat ini, nikmat itu, nikmat ini. Tapi orang hasad yang tercela itu berharap orang itu celaka atau nikmatnya hilang. Itu hasad yang tercela. Nah, ini ghibtah. Ini hasad yang terpuji.
Rajulun atahullahu malan wasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, orang atahullahu malan, yang Allah berikan harta benda banyak, atau enggak banyak pun adalah hartanya. Fasallatahu ala halakatihi bil haq. Kemudian harta itu ia pakai, dihabiskan untuk kebenaran. Halakah itu kalau para ulama mengatakan ala ihlakihi wa infakihi. Bahkan dalam keadaan dia itu infak, ataupun dalam keadaan uang itu dihabiskan, itu fil haq, untuk kebenaran, untuk kebaikan. Maka ini boleh. Sebagaimana para sahabat dulu itu juga hasad terhadap orang-orang yang kaya, Pak. Ghibtah. Bondong-bondong orang yang ashabus sufa, sahabat-sahabat Nabi kita yang mulia, yang tidak memiliki rumah, yang tinggal di pinggiran Masjid Nabawi, itu langsung mereka bareng-bareng mendatangi Nabi kita yang mulia SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlu tathur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki kekayaan itu sudah mengambil pahala semuanya. Orang-orang yang memiliki kekayaan itu sudah mengambil, mereka itu kayak monopoli pahala gitu. Pahala mereka itu sudah nggak bisa kami kejar gitu, dan ini nggak adil gitu buat kami. Dia merasa nggak adil, ya. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Wa yusumun kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna fi fuduli amwalihim, akan tapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, sedangkan kami enggak gitu. Lihat Pak, yang diiri orang-orang zaman dulu, zaman para sahabat, itu bukan orang ketika mereka punya uang banyak bisa membangun rumah megah, enggak. Jauh sekali pikiran zaman ini dengan zaman dulu, jauh sekali. Yang dipinginin para sahabat ketika melihat orang-orang kaya, bukan mereka bisa membeli onta, kami enggak gitu Pak. Bukan mereka bisa bangun rumah, kami tidak, enggak. Bukan mereka bisa liburan ke sana kemari, kami tidak, enggak sama sekali. Itu enggak dianggap sama mereka. Padahal mereka enggak punya uang, kan pengen ngerasain naik onta gitu kan, pengen ngerasain makan yang daging yang dicocol gitu kan, pengen ngerasain makan kurma itu yang milih, bukan kurma-kurma yang kadang-kadang itu kurma yang harusnya dibuang mereka makan. Tapi enggak Pak, itu semua mereka enggak cemburu, semua enggak ada perasaan seperti itu tuh. Terserah mereka mau bangun rumah tingkat 5, terserah mereka mau beli mobil yang paling mewah, terserah. Ibaratnya ini tuku helikopter, barna tuku helikopter, enggak pengen sama sekali. Yang mereka iri sampai ngadu kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena mereka bisa bersedekah, kami tidak. Itu saja. Mereka bisa bersedekah, kami enggak ya Rasulullah. Jangankan untuk sedekah, kami makan saja itu menunggu pemberian. Kalau ada yang memberi kami makan, kalau enggak. Karena mereka sibuk belajar, Pak. Mereka sudah menghibahkan hidupnya untuk belajar. Rasulullah datang, mereka, makanya ashabus suffah adalah mereka-mereka yang termasuk banyak meriwayatkan hadis, karena mereka
Nabi keluar dari rumahnya itu langsung dihadang oleh mereka, dicerca banyak pertanyaan, ditanyain ini itu. Ketika Nabi bersabda demikian, mereka dulu yang mendengarnya. Abu Hurairah termasuk ashabus suffah, Pak. Karena Abu Hurairah kabur dari rumahnya. Orang tuanya masih kafirah, ibunya masih kafirah. Sementara dia muslim, dia nggak mau tinggal sama orang tuanya. Dia tinggal di pelataran masjid. Dan dia ingin sekali orang tuanya itu masuk Islam, sehingga minta didoakan Nabi kita yang mulia SAW. Sehingga Rasulullah doakan, kemudian ibunya masuk Islam. Sahabat-sahabat ashabus suffah itu mereka luar biasa. Jadi dhahaba ahlut tathur, mereka orang-orang kaya itu sudah mengambil banyak pahala Rasulullah. Mereka sholat, kami juga sholat gitu. Ketika kami puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak. Maka Rasulullah mengatakan, awalaysa qad ja'alallah ma tasaddaqun. Bukankah Allah sudah menjadikan banyak hal yang bisa kalian sedekahkan? Rasulullah mengatakan, fi kulli tasbihah sadaqah, fi kulli takbirah sadaqah, fi kulli tahlil sadaqah, wa fi amrin bil ma'ruf sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bukankah setiap ketika engkau mengucapkan kalimat takbir itu sedekah? Ini sedekahnya orang-orang yang gak punya uang, Pak. Ketika jenengan pengen korban tapi gak bisa korban, jenengan pengen ngasih orang gak bisa ngasih orang, jenengan pakai apa? Kalimat thayyibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika jenengan nggak bisa sedekah, pakai dengan kalimat thayyibah. Subhanallah, 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 Subhanallah. Ketika jenengan nggak bisa sedekah, pakai dengan kalimat tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedekah semuanya, Pak. Makanya Allah itu mudah. Nggak usah banyak angan-angan. Allah nggak menyuruh jenengan jadi orang kaya, bisa haji, bisa umrah, bisa ini itu. Nggak usah banyak angan-angan. Bahkan setiap hal yang kita kerjakan bisa jadi amal soleh. Sebelum jenengan diberikan uang bisa umrah, bisa sedekah, bisa haji, pakai kalimat thayyibah untuk menghiasi lisan kita. Subhanallah, 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 Subhanallah. Sedekah, Pak. Fi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap engkau mengucapkan sedekah, setiap engkau mengucapkan tasbih, sedekah isinya. Kurang apa lagi? Apakah jenengan pernah dituntut oleh Allah Azza wa Jalla, kalian wajib ini, wajib umrah, wajib sedekah, wajib itu bagi yang nggak mampu? Enggak. Bahkan sholat sendiri bagi yang nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk berbaring, nggak mampu berbaring dengan isyarat. Jenengan puasa nggak mampu di lain waktu nggak mampu bayar fidyah. Pernah Allah memaksakan? Terkadang kita tuh panjang angan-angan, Pak. Angan-angan yang nggak perlu, angan-angan yang nggak harus. Apa yang Allah kasih, manfaatkan untuk ibadah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Yang sudah Allah kasih, jadikanlah perantara untuk negeri akhirat. Itu sudah cukup.
Kalau nanti jenengan diberikan bisa umroh, ya umroh. Diberikan bisa haji, ya haji, monggo. Tapi ketika jenengan panjang angan-angan sampai melupakan ibadah yang harusnya kita kerjakan, harusnya jenengan isi dengan takbir, enggak dipakai ngelamun. Bayangin kalau umroh mau demikian, bayangan apakah dihitung ibadah? Enggak. Bayangan jenengan melakukan haji apa dihitung ibadah? Enggak. Tapi ketika jenengan mengucapkan astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 ibadah. Ibadah. Allah nggak pernah memaksakan kita ibadah ya hal yang tidak kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita, semampu kalian. Gak pernah Pak Allah paksakan. Makanya Rasulullah ketika ditanya itu, bukankah Allah juga sudah memberikan sarana sedekah bagi kalian yang sangat banyak? Gitu kan? Gak usah iri dengan orang yang kaya itu, gitu kan? Bukankah Allah sudah memberikan sarana bersedekah untuk kalian yang sangat banyak? Fi kulli tasbihatin sadaqah, fi kulli takbiratin sadaqah, fi kulli tahlilatin sadaqah, wa fil ma'rufi sadaqah. Setiap engkau berbuat baik nilainya sedekah. Oke, jenengan gak bisa make uang ngasih orang, tapi mungkin nunjukin jalan kan bisa kan, gitu kan? Ada orang tanya, Pak, Bapak Fulan ini rumahnya di mana? Jenengan niat karena Allah, jenengan tunjukin arahnya. Oh, itu Pak, ke sana. Jenengan 3 rumah ini belok ke sana, kemudian belok lagi ke kanan. Nah, rumah cat warna ini itu rumahnya. Itu ma'ruf. Bukankah dalam hal itu juga ada sedekah? Gitu kan? Jenengan kira sedekah itu hanya berupa uang gitu? Ada orang yang kesusahan, jenengan tolong bantuin. Bukankah itu sedekah? Gitu. Ada orang yang tidak tahu hukumnya ini, jenengan kasih tahu. Bukankah itu sedekah? Jangan kira sedekah hanya uang. Dan ini juga sindiran buat kita semuanya. Jangan kira sedekah hanya berupa uang. Jadi orang yang nggak pernah sedekah dengan uang kemudian jenengan nyinyiri, jenengan disindir gitu kan. Kan jenengan nggak tahu sedekahnya. Bisa jadi tanpa sepengetahuan jenengan dia sudah mengeluarkan uang banyak untuk sedekah. Kan gak harus laporan dengan kita. Wah, kamu gak pernah sedekah. Ya, awakmu gak tahu sedekah. Awakmu tuh. Apa setiap sedekah kita harus lapor kepada dia? Kan enggak. Justru sedekah niku bagusnya napa? Sir. Enggak terlihat, tersembunyi. Ya. Wa in tubtu shadaqati fa ni'mahi. Kalau engkau menampakkan sedekah, maka pantas sedekah itu ditampakkan. Pantas, Pak. Amalan yang pantas ditampakkan itu sedekah. Jadi jenengan ketika menampakkan sedekah enggak masalah. Imtubtu shadaqati fa ni'mahi. Ketika engkau menampakkan sedekah, maka itu pantas, wajar. Tapi perlu diingat, ketika jenengan menampakkan sedekah, itu godaannya jauh lebih besar daripada jenengan nggak ada yang tahu. Artinya ketika jenengan mampu memanage hati, mengontrol hati dari sifat riya, dari sifat sum'ah, dari
ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, jenengan bisa kontrol itu, nggak masalah, tampakkan sedekah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wa khairul lakum. Akan tapi ketika engkau sembunyikan sedekah kalian, engkau berikan secara sembunyi-sembunyi, tahu-tahu ada di depan rumah, tahu-tahu ada itu. Ini siapa yang ngasih nggak tahu, hanya karena Allah jenengan. Itu jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Karena tujuan sedekah jenengan pengen dilihat Allah. Mau orang yang jenengan kasih nggak kasih, yang jenengan kasih itu tahu nggak tahu, itu nggak ada masalah. Gini apa buatan? Kecuali jenengan pengen dilihat, gitu kan, supaya tahu saya Pak yang ngasih, gitu kan. Oh Bapak, enggak matur suwun Pak, jazakallahu khairan, gitu. Nah itu biasanya niatnya niku agak goyang Pak. Kalau niat karena Allah, dia nggak peduli. Orang zaman dulu para ulama salaf itu sering sedekah, itu satu karung ditaruh di depan pintunya Pak. Gak ada yang tahu ini siapa yang ngasih gitu. Ditanya, engkau yang ngasih. Bahkan ketika yang sedekah ditanya, jenengan yang ngasih. Enggak siapa yang gitu. Karena dia niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Sudah ditulis Allah, buat apa diketahui orang. Bukankah jenengan sedekah itu untuk tabungan? Jenengan sedekah itu untuk tabungan. Dan orang itu lebih seneng nggak diketahui tabungannya daripada diketahui Pak. Manusia itu lebih seneng nggak diketahui. Soalnya nih diketahui jenengan gitu tabungan 1 miliar itu gampang kena diutangi gitu kan. Tapi nih jenengan gak ngerti tabungannya akeh gitu kan. Tapi roh-roh itu gayanya biasa-biasa, tapi tabungannya itu miliaran gitu. Jangan apa utang, wah kok yang ngono mesti gak ada duit itu. Tapi nek tabungannya jenengan itu di semrapit tiang. Wong roh nek tabungannya jenengan ku 1 miliar. Mora-mora gampang duit akeh disilai gitu. Jadi ketika jenengan bersedekah, boleh jenengan tampakkan. Tapi ketika jenengan sembunyikan, jenengan rahasiakan, itu jauh lebih baik untuk hati kita, untuk ibadah kita, jauh lebih baik. Kita kembali pada hadis itu. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah Allah sudah menjadikan sarana sedekah yang banyak untuk kalian? Takbir jadi sedekah, tahmid jadi tersedekah, tasbih jadi sedekah, tahlil jadi sedekah, semuanya sedekah. Dan juga amal ma'ruf sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan yang punya istri melakukan hubungan intim dengan istri, nilainya sedekah. Coba. Melakukan hubungan intim dengan istri, nilainya sedekah. Para sahabat kaget Pak. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu falahul ajr. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang yang melampiaskan hasratnya kok dapat pahala gitu? Bagaimana mungkin gitu kan? Maka mereka kaget, ternyata sedekah itu bukan hanya uang gitu kan. Bahkan ketika jenengan melakukan hubungan suami istri, di mata Allah sedekah. Makanya orang yang menikah, ya, itu seperti apa? Memiliki separuh agama, Pak. Sedekahnya banyak. Ngasih makan sedekah, ngajak main sedekah, ngasih hadiah sedekah, berhubungan.
yang kita mendengarnya mungkin agak tabu untuk dibicarakan. Di sisi Allah nilainya sedekah. Coba berhubungan suami istri sedekah. Maka para sahabat pun kaget. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu halahul ijr atau halahul ajr. Apakah orang yang mendatangi istrinya untuk melampiaskan syahwatnya kok bisa dapat pahala? Maka Nabi kita yang mulia bersabda, awalaysa wada'taha fil haram falakal wizr. Bukankah ketika engkau letakkan syahwatmu itu kepada yang haram, bukankah engkau mendapatkan dosa? Ringan mawon. Jenengan apa sih jenenge niku birahi? Apa birahi? Birahi bahasanya. Jenengan birahi. Atau ada yang lain lagi yang lebih sopan? Jenengan birahi. Sudah memuncak. Oke lah jenengan gak zina. Tapi mungkin jenengan pakai untuk apa jenenge amani, membayangkan orang yang mungkin dulu pernah engkau sayang, atau mungkin punya idola artis, sambil engkau pandangi kemudian jenengan syahwatnya itu ditumpahkan di situ. Gak tahu dengan cara apa, mungkin dengan cara onani atau mungkin cukup membayangkan. Bukankah itu jenengan mendapatkan dosa? Dosa apa seperti itu? Karena itu gak halal. Gak halal sama sekali. Itu yang ringan. Lebih parahnya zina dengan orang lain. Zina dengan orang lain. Orang yang sudah menikah berzina, hukumannya apa? Rajam, mati. Ketika jenengan gak dirajam di dunia, dirajam di akhirat. Tobatnya orang berzina dirajam. Kalau yang sudah punya pasangan, kalau yang belum punya pasangan dicambuk 100 cambukan, kemudian diasingkan dua-duanya. Kalau jenengan gak mendapatkan itu di dunia, kalau Allah nanti gak mengampuni dosa kita, Allah akan cambuk kita di akhirat. Dan Allah ala masyiatillah loh ya. Allah bisa mengampuni, bisa. Tapi ketika Allah berkehendak jenengan belum dicambuk di dunia, kalau di Aceh kan sudah diterapkan hukum Islam, dicambuk. Kadang-kadang itu jangankan 100, baru 10 cambukan pingsan, dilanjutkan nanti Pak, nunggu bangun. Baru 10 cambukan pingsan Pak, karena cambukannya nggak main-main. Ada aturannya, mungkin selebar gini, tapi dicambuk dengan kekuatan penuh. Atau mungkin seatas sini, di Aceh itu. Kadang 10 kali itu pingsan, saking sakitnya. Itu 100. Dan enggak, ketika pingsan apakah selesai? Enggak, masih ada lagi nanti. Enggak tahu besoknya, enggak tahu kapan untuk melanjutkan, pokoknya 100. Makanya ketika kita meletakkan syahwat kita pada yang haram, maka bagi kita dosa. Wa kadzalika idza wada'taha fil halal falakal ajr. Maka ketika engkau meletakkan syahwatmu itu kepada yang halal, maka engkau mendapatkan pahala. Ya. Luar biasa Pak. Makanya orang yang menikah itu pahalanya sangat banyak.
Menikah itu ibadah yang tidak ada henti-hentinya, ibadah yang senantiasa terus mengalir. Ketika jenengan sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla, ibadahnya itu terus mengalir. Dimulai dari jenengan mengucapkan kalimat akad nikah, ada akad, kemudian serah terima, itu saya nikahkan, kemudian saya terima, gitu kan. Itu sudah mulai, itu ibadah. Jenengan bergurau dengan istri, ibadah. Itu apa? Lahwun majur. Itu senda gurau, itu permainan yang mendapatkan pahala. Maka Nabi itu nggak segan balap lari dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, itu nggak segan, nggak malu, Pak. Balap lari, pasukannya disuruh maju dulu gitu kan, balap lari sama istrinya. Ketika baru menikah, Nabi kita yang mulia SAW kalah, karena Ummul Mukminin masih langsing, masih gesit. Ketika sudah menikah, itu kan Nabi dulu kalah gitu. Ini nggak mau, ini hari pembalasan itu. Dia perintahkan pasukannya untuk maju lagi, kemudian beliau lomba lari lagi, kalah Ummul Mukminin karena badannya sudah agak gendutan. Itu gak masalah, Pak. Maka kok ada suami dengan istri itu nggak saling mesra seperti itu, tuh rugi, Pak, rugi. Pahalanya itu besar sekali, Pak. Engkau suapi jenengan bawa makanan, katakanlah cuma cilok beli satu, sengaja beli cuma sebungkus, dipegang suaminya, kok senyum-senyum, Mas? Gak apa-apa ya, gak apa-apa, jenengan gak apa-apa. Beli mesiji, terus tusuk satu, disuapin ke istri, pahala, Mas. Mana cepet-cepet, dan cepet-cepet nikah, pahala. Niko. Makanya ketika kok ada gitu kan, nggak sama istri itu nggak mesra. Ya kalau terkadang ada cekcok, Nabi kita juga cekcok gitu. Nabi itu pernah tersiar kabar menceraikan semua istrinya, sampai Umar niku tergopoh-gopoh menuju kediaman Nabi kita yang mulia SAW. Sampai bertanya, Rasul, apakah jenengan benar menceraikan semua istrimu, gitu kan? Senyum. Rasulullah nggak menjawab. Umar yang marah kepada putrinya, benar marah kepada putrinya, tapi untuk semuanya. Asa in talaqakunna ayyabdilahu azwajan khair min kunna muslimat mu'minan qanitat ibadat abidat sayyid sayyid wa abkar. Jangan ibaratnya nih, Allahumma sholli Nabi. Ibaratnya nek bahasane wong kene, ojo kemayu kuwi ngoten kan. Nek Allah ceraikan kalian semuanya, Allah itu bisa ganti kalian semuanya dengan yang lebih cantik, yang muslimah, mukminah, qanitah, abidah, saihat, sayyibat, abkar gitu kan. Dimarahin anaknya nih, Pak. Nabi itu pernah mengalami prahara rumah tangga yang seperti itu. Tapi apakah itu mengurangi kemesraan beliau? Enggak, sama sekali, Bang. Sama sekali. Beliau dengan istri-istri yang lainnya tetap mesra. Makanya Nabi mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada hubungan badan kalian pun ada sedekah. Kenapa tidak ada yang memanfaatkan itu? Jangan mengira bahwasanya sedekah cuma rupanya, wujudnya uang atau tanah atau masjid atau ini itu yang ada wujudnya. Enggak. Jenengan
memenuhi hasrat seorang istri atau jenengan melepaskan birahi jenengan kepada yang halal, itu dapatnya sedekah. Ya. Maka hal itu luar biasa, Pak. Ternyata ketika pas Nabi kita SAW bersabda demikian, ada orang-orang kaya yang mendengar juga gitu, Pak. Maka orang-orang kaya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh ashabus suffah. Mereka banyak zikir, mereka banyak beramar ma'ruf, mereka juga menggauli istrinya sedekah gitu. Maka orang-orang ashabus suffah itu ngomong lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, mereka pun sekarang ikut-ikutan zikir gitu kan, ikut-ikutan amal ma'ruf gitu. Bagaimana itu? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, kata Rasulullah. Nah, itu keutamaan Allah gitu. Ya udah gitu, terima apa adanya. Ya, itu terima apa adanya. Jadi nggak ada hasad kecuali dua keadaan. Yang pertama, keadaan pada apa? Pada orang yang memiliki harta tapi disedekahkan, dijalankan, dihabiskan ke yang benar. Yang benar, Pak. Mungkin bisa jadi itu halal tapi nggak benar. Ya. Yang benar. Mungkin bisa jadi dia membelanjakan sesuatu yang halal tapi nggak benar gitu, nggak begitu butuh, dibeli aja, akhirnya apa? Yang nggak kepake, nggak benar berarti. Oke lah, itu halal tapi nggak benar caranya. Ya. Jadi kita kalau harus menghabiskan uang, habiskan dengan cara yang benar. Udah itu halal dan benar caranya. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yuqdi biha wa yu'allimuha. Ada orang yang diberikan hikmah oleh Allah. Hikmah itu di atas ilmu, Pak. Hikmah itu di atas ilmu. Orang yang memiliki hikmah itu orang yang memiliki ilmu dan tahu kapan harus disampaikan, di mana dia menyampaikannya, dengan bahasa apa dia sampaikan. Itu hikmah. Artinya orang yang memiliki ilmu dan mengerti semua keadaan ilmu seluk-beluk dan orang yang akan disampaikannya, itu hikmah. Hikmah itu di atas ilmu. Banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak hikmah dalam menyampaikan, Pak. Banyak, Pak. Orang memiliki ilmu banyak tapi gak hikmah. Akhirnya apa? Justru malah membuat orang ketakutan, orang itu lari. Ya. Makanya Rasulullah memerintahkan sahabatnya yang berdakwah, basyiru wa la tunaffiru. Berilah kabar gembira kepada mereka. Jangan engkau takut-takuti terus sehingga mereka lari gitu. Itu hikmah. Maka ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Maka dakwahlah di jalan Rabb kalian dengan hikmah. Hikmah itu di atas ilmu. Hikmah itu di atas ilmu. Orang yang diberikan hikmah, wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia memakai hikmah, ilmu yang benar-benar meresap dalam hati itu, dia pakai, Pak, diamalkan. Dipakai itu setiap harinya. Ya. Dipakai. Jadi dia berjalan, dia pakai ilmu. Dia berbeda dengan seperti kita yang asal-asalan, ngomong asal-asalan, kelakuan asal-asalan. Enggak seperti kita. Orang yang punya ilmu, benar-benar punya ilmu, dia ngomong pun dijaga. Dia hanya berbicara ketika ada manfaatnya. Kalau enggak.
dia pakai ilmunya benar-benar. Wa yu'allimuha, dan dia ajarkan juga. Bukan hanya untuk dia sendiri, diberikan kepada orang lain. Maka jenengan boleh kepengin seperti orang itu, ya Allah, mbok yo aku digawe kaya wong iku, ngoten Pak. Itu boleh Pak. Sebagaimana jenengan pengen jadi orang yang kaya, yang bisa beramal banyak, jenengan juga boleh pengen jadi orang yang punya ilmu dan jenengan bisa mengamalkan atau mengajarkan kepada orang lain. Dan hadis ini selesai. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.